Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Tips vokal hari ini, gimana caranya kita menghindari nyanyi dengan suara yang terlalu tajam di kuping ya, atau orang sebutnya cempreng, atau kalau guru vokal suka sebut sebagai flat atau suara itu datar gitu, nggak bulat. Kita akan gunakan lagu Sang Dewi dalam video kali ini. Sebenarnya ini lagunya lagu cewek ya. Kuncinya juga buat cowok tuh mungkin akan kerasa kerendahan, tapi nggak apa-apa buat contoh. Bisa juga kita menggunakan lagu Sang Dewi ini buat cowok maupun buat cewek ya. Tapi kita akan menggunakan kunci atau nada dasar yang asli, yaitu di F. Oke, kita mulai dari bagian baitnya dulu. Nomor satu yang mesti kita perhatikan saat kita pengen nyanyi lebih bulat, tone-nya tuh ada bodinya gitu ya, supaya nggak flat, nggak cempreng, adalah memanfaatkan resonansi di rongga mulut kita. Ya, jadi nggak terlalu banyak di rongga hidung, dan kita bayanginnya suara kita tuh ada di depan, oke? Dan nggak ke belakang kayak gini, oke? Karena kita bisa loh merubah ya. Suara di depan, suara di belakang, suara di depan, di belakang, atau oh, ah. Nah, biasanya kalau orang udah ketakutan duluan sama nada tinggi, dia cenderungnya tuh nyanyi ke belakang, jadi suaranya akan terdengar cempreng dan tajam, terutama di nada tinggi. Walaupun jiwaku pernah terluka. Manfaatin rongga mulut ya. Hingga nyaris bunuh diri. Wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Oke, jadi kita jangan walaupun. Nah, kebetulan kalau nadanya masih rendah, masih nggak terlalu kedengeran. Tapi ini nih, kalau kita udah masuk ke bagian ref. Kalau kita nyanyi di belakang, maka mulai kedengeran cemprengnya ya. Jadi anggap aja kita masuk langsung ke bagian ref ya, loncat ya. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Nah itu kalau saya nyanyi di belakang dan tidak memanfaatkan resonansi di rongga mulut, maka tone-nya akan cenderung flat sehingga terdengar tajam di kuping ya. Kalau saya nyontohin mungkin nggak terlalu kedengaran, tapi kalau buat yang cewek kedengaran banget tajamnya ya. Tapi saya akan coba anyway, oke? Akan terdengar lebih flat dan tajam ya. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang dengernya kayaknya nggak apa-apa atau aku nggak bisa bedain. Sebenarnya ada perbedaannya ya. Yang pertama itu lebih ke depan dan kalau kita sebutnya lebih bulat dibanding yang percobaan yang kedua ini. Yang kedua ini lebih flat. Tapi walaupun ada style musik yang nyanyinya kayak gini ya, misalkan genrenya rock atau folk bisa kayak gini. Tapi kalau udah ketinggian akan terdengar cemprengnya. Mungkin buat contoh lebih jelas saya akan nyanyi ini di kunci cowok kali ya. Walaupun dirimu tak bersayap, oke, akan oke. Ku akan percaya kau mampu terbang bawa. Oke, kedengeran ya, kedengeran leher banget dan terdengar tajam. Kau mampu terbang bawa. Oke, bawa diriku. Dibanding kalau saya bawa ke depan. Kau mampu terbang bawa. Oke, ke depan. Walaupun saya masih naruh sedikit di hidung, tapi saya lempar ke depan. Dibanding kalau di hidung ke belakang. Kedengeran gak tuh bedanya ya. Tapi sebetulnya ini, karena ini sebenarnya kesenian sih ya. Tergantung kamu suka yang mana sebetulnya ya. Tapi kalau cewek biasanya, kalau nyanyi ke belakang pasti terdengar terlalu tajam. Nah, kalau kamu mendengar suara kamu di bagian situ, kok tajam banget ya? Kok kayak cempreng banget? Kamu ganti penempatan kamu ya, lebih ke depan. Kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut
takut dan ragu. Oke, jadi tanpa takut dan ragu. Bisa juga sih. Tapi again, kalau udah ketinggian dan terlalu di belakang akan terdengar tajam dan cempreng ya. Tapi semoga teman-teman sampai sini poinnya dapat ya. Jadi itu adalah cara kita membentuk tone. Oke? Atau kita sebutnya sebagai tone production atau tone placement dan gimana itu membedakan warna suara yang kita hasilkan. Sekarang giliran kamu nih. Kita coba nada asli dulu ya. Nada asli bagian refnya. Ini mungkin buat yang cewek-cewek atau cowok-cowok juga boleh coba ya. Kamu coba praktekin yang tadi barusan ya. Prinsip yang suara di depan. Oke? Manfaatkan rongga mulut. Rongga hidung juga sedikit. Tapi jangan semua. Tapi mikirnya ke depan. Saya ngerti ini mungkin konsepnya sulit dimengerti karena kalau belajar vokal itu kita nggak bisa lihat instrumennya ya. Tapi kita bisa merasakan. Jadi harus kamu yang eksperimen dengan rasanya dan bunyinya. Jadi pastikan kamu juga merekam diri kamu menyanyikan dan mempraktekkan teknik vokal ini. Oke? Walaupun dirimu tak... Oke? Kita coba ya, giliran kamu ya. 1, 2. Oke, sekarang kita coba di nada dasar yang lebih tinggi atau buat cowok ya. Walaupun dirimu tak bersayap, segitu ya. Oke. 1, 2. Iya, oke. Seperti itu kira-kira teman-teman. Kamu coba rekam dan kamu coba bandingkan kalau kamu nyanyi di belakang dan kamu nyanyi di depan. Ya, setiap orang akan berbeda hasilnya. Ya. Saya pengen kamu tahu bahwa kalau kamu ngerasa suara tinggi kamu tuh terlalu tajam didengarnya, terlalu flat, kamu bisa rubah dengan memanipulasi penempatan suara kamu ya. Lebih ke depan, manfaatkan resonansi di rongga mulut. Dan jangan terlalu banyak nyender sama hidung. Mungkin untuk menutup video ini saya akan kasih sedikit vocalizing yang simple ya. Untuk memastikan kamu memanfaatkan resonansi di rongga mulut kamu dan bukan di rongga hidung terlalu banyak. Iye yo ya. Saat kita ngomong iye yo ya tadi, kita manfaatkan rongga mulut kita. Jadi kita jangan iye yo ya, itu rasanya di belakang dan leher banget. Taruh ke depan. Iye yo ya. Jadi i-nya kayak ada u-nya, i ye yo, a-nya kayak ada o-nya. Oh. Untuk belajar aja ngerasain resonansi di rongga mulut ya. Tapi pas nyanyi ya jangan terlalu gitu banget ya, ntar bunyinya terlalu kaku. Jadi cari balance di tengahnya, oke? Demikian tips singkatnya, semoga bisa bermanfaat buat kamu semua. Dilatih, dicoba, eksperimen, tiap orang hasil akan berbeda. Dan nggak apa-apa kalau setiap orang itu beda ya, nggak harus sama, oke? Sekian dulu video kali ini, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu.